Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Casey Alicia Feodoradolia. Kalian bisa memanggil saya dengan Casey. Saya berasal dari kampus Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang proses hematopoiesis prenatal atau pembentukan sel darah merah pada masa janin, serta jenis-jenis hemoglobin sepanjang kehidupan manusia. Nah, teman-teman, mungkin selama ini kita berpikiran bahwa pembentukan sel darah itu baru saja diproduksi setelah kita lahir. Padahal kenyataannya pembentukan darah sudah dimulai sejak kita masih berada di dalam kandungan. Bahkan saat kandungan berusia beberapa minggu saja, tubuh embrio sudah mulai membentuk sistem peredaran darahnya sendiri. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian hematopoiesis. Hematopoiesis merupakan pembentukan, perkembangan, dan pematangan sel darah di dalam tubuh. Proses ini menciptakan 3 komponen utama sel darah, yaitu yang pertama eritrosit, yang kedua leukosit, dan yang ketiga trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, dan trombosit adalah kepingan darah. Semua sel darah ini berasal dari satu sel induk yang disebut hematopoietic stem cell atau sel punca hematopoietik. Sel punca ini memiliki 2 kemampuan utama. Yang pertama, self renewal atau memperbanyak diri, dan yang kedua diferensiasi, yaitu berkembang menjadi berbagai sel darah. Pada masa prenatal, lokasi pembentukan darah tidak langsung pada sumsum tulang seperti orang dewasa. Prosesnya mengalami perpindahan tempat sesuai dengan tahap perkembangan janin. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan, yaitu hematopoiesis prenatal. Hematopoiesis prenatal sendiri terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase mesoblastik, yang kedua fase hepatik, dan yang ketiga fase medularis. Nah, yang pertama kita akan membahas fase mesoblastik. Fase mesoblastik merupakan fase yang paling awal dan disebut juga fase Yolsek. Kenapa disebut fase Yolsek? Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau pembentukan sel darah pada masa janin tidak hanya di satu tempat. Nah, fase mesoblastik ini terjadi di Yolsek atau yang disebut juga kantung kuning telur. Fase ini terjadi pada masa kehamilan, yaitu 2 minggu sampai dengan 8 minggu. Kantung kuning telur atau yang disebut Yolsek sendiri, dia terbentuk melalui sel hipoblast yang berada di dekat jaringan mesenkim batang tubuh. Sel darah merah dibuat sekitar minggu kedua sampai minggu ketiga setelah fertilisasi. Sel yang terbentuk pada fase ini masih bersifat primitif, tidak memiliki inti, dan mengandung hemoglobin embrional. Nah, teman-teman, setelah fase mesoblastik selesai, proses pembentukan darah tidak berhenti sampai situ saja. Prosesnya justru berkembang menjadi lebih kompleks. Sekitar minggu ke-6 kehamilan, proses pembentukan darah yang terjadi di Yolsek berpindah ke hati. Fase ini disebut fase hepatik atau fase definitif. Kenapa harus pindah ke hati? Karena pada usia ini janin mulai berkembang dengan sangat pesat. Organ-organ mulai terbentuk, metabolisme meningkat, dan kebutuhan oksigen juga semakin tinggi. Yolsek sudah tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sisi lain, pada hati yang sedang berkembang menyediakan lingkungan yang sangat mendukung untuk pembentukan sel darah. Nah, di hati ini terdapat jaringan yang kaya akan pembuluh darah dan faktor pertumbuhan yang dapat membantu sel punca hematopoietik untuk berkembang dan berdiferensiasi. Pada fase ini mulai terbentuk eritrosit yang lebih matang, yaitu yang dimana pada fase sebelumnya masih memiliki inti, sedangkan di fase hepatik ini sudah tidak memiliki inti dan mulai berbentuk seperti sel darah merah yang normal. Pada fase ini terbentuk pula leukosit dan trombosit, sehingga proses hematopoiesis sudah mulai lengkap, tidak hanya berfokus pada pengangkutan oksigen saja. Limfa juga ikut berperan dalam fase ini, terutama dalam pembentukan limfosit. Namun, organ utama tetaplah hati.
Fase hepatik ini berlangsung dari bulan kedua hingga bulan ke-7 masa kehamilan. Baik, selanjutnya kita akan membahas fase yang terakhir pada hematopoiesis prenatal, yaitu fase medularis. Fase ini terjadi sekitar minggu 20 kehamilan atau bulan kelima. Rangka janin pada fase ini mulai terbentuk dengan lebih sempurna. Rongga-rongga mulai berkembang dan di dalam rongga tulang tersebut terbentuk jaringan sumsum tulang. Nah, sumsum tulang inilah yang nantinya menjadi pusat utama pembentukan sel darah sepanjang hidup manusia. Sel-sel punca hematopoietik kemudian bermigrasi atau berpindah dari hati menuju ke rongga sumsum tulang. Nah, di dalam rongga sumsum tulang ini nanti sel-sel tersebut akan berkolonisasi dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah, baik eritrosit, leukosit, maupun trombosit. Seiring dengan meningkatnya aktivitas sumsum tulang, produksi sel darah pada hati dan limpa akan berkurang secara bertahap, hingga pada saat bayi lahir, sumsum tulang akan menjadi tempat hematopoiesis normal. Nah, setelah kita membahas tentang proses hematopoiesis prenatal, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis hemoglobin yang muncul selama perkembangan manusia. Tapi sebelum masuk ke jenis-jenisnya, mari kita pahami dulu apa itu hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein yang terkandung dalam eritrosit atau sel darah merah. Hemoglobin terdiri atas dua komponen utama, yaitu yang pertama heme yang mengandung zat besi dan yang kedua globin yang berupa rantai protein. Hemoglobin memiliki fungsi untuk mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membantu membawa karbon dioksida untuk kembali ke paru-paru. Jenis hemoglobin yang paling pertama muncul yaitu hemoglobin embrional. Nah, hemoglobin ini terbentuk pada fase awal perkembangan embrio, terutama saat hematopoiesis masih terjadi di yolk sac. Hemoglobin ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama Hb-1 dengan komposisi zeta-2 epsilon 2, dan yang kedua ada Hb-2 dengan komposisi alfa-2 epsilon 2, dan yang ketiga ada Hb Portland dengan komposisi zeta-2 gamma 2. Fungsi hemoglobin embrional sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan oksigen embrio yang mengalami perkembangan cepat dari tahap awal. Lalu, hemoglobin ini tidak bertahan lama. Seiring perkembangan janin dan perpindahan lokasi hematopoiesis dari yolk sac ke hati, hemoglobin embrional akan digantikan oleh hemoglobin fetal. Pada fase hepatik, terjadi proses hemoglobin switching atau yang disebut juga pergantian rantai globin yang diproduksi. Pada fase ini, produksi rantai zeta dan epsilon mulai menurun, dan tubuh janin mulai meningkatkan produksi rantai alfa dan juga gamma. Nah, dari kombinasi rantai alfa dan gamma ini, terbentuklah hemoglobin fetal atau HbF dengan komposisi alfa 2 gamma 2. Hemoglobin fetal atau HbF ini sangat penting karena memiliki afinitas oksigen yang lebih tinggi dibandingkan dengan hemoglobin dewasa. Artinya, hemoglobin fetal atau HbF ini lebih mudah dan juga lebih kuat dalam mengikat oksigen. Nah, kenapa harus lebih kuat? Karena janin ini membutuhkan oksigen, yang dimana oksigen itu berasal dari darah ibu melalui plasenta. Nah, untuk mengantarkan oksigen melalui darah ibu untuk sampai ke darah janin, dibutuhkan hemoglobin yang lebih efektif untuk menghantarkan atau mengikat oksigen. Dominasi HbF terjadi cukup lama, yaitu sepanjang masa kehamilan. Setelah bayi lahir dan bernafas menggunakan paru-parunya sendiri, disitulah kadar HbF mulai menurun secara bertahap dan digantikan oleh hemoglobin dewasa yaitu Hba. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hemoglobin dewasa. Hemoglobin dewasa ini juga sama, yaitu hasil dari proses
hemoglobin switching dari hemoglobin fetal, yang dimana pada proses ini produksi rantai gamma mulai menurun dan produksi rantai beta mulai meningkat. Sebenarnya HbA sudah dapat kita deteksi dari masa embrio, namun jumlahnya sangat sedikit. Pada saat masa kehamilan 6 bulan, 6 atau 5 bulan, kadar HbA pada janin dapat ditemukan sekitar 5 hingga 10%. Pada saat bayi lahir, kadar HbA mulai meningkat yaitu 30%. Dan saat usia 6-12 bulan, kadar HbA sudah mulai seperti hemoglobin dewasa pada umumnya. Perlu kita ketahui, selain HbA terdapat juga hemoglobin dewasa minor, yaitu HbA2 dengan komposisi alfa 2 delta 2. HbA2 biasa ditemukan sebanyak 1% pada saat bayi baru lahir dan akan meningkat 2-3,4% saat usia 12 bulan. Normalnya, perbandingan dari HbA dan HbA2 ini yaitu sekitaran 30:1. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Terima kasih.